Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan haram. Bulan apa Bapak Ibu? Haram. Jadi haram itu artinya suci. Karena itu kalau kita sebut ada tanah haram artinya tanah suci. Masjidil Haram artinya masjid. Bulan haram artinya masjid. Bulan haram artinya bulan. Dan di antara 4 bulan haram itu salasun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 sendirian, dan itu adalah bulan Rajab, di mana hari ini malam ini kita masih berada di bulan mulia Rajab, tanggal 25 Rajab. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang harus mencari kemuliaan tempat, syaraful makan, di mana ibadah dilipat gandakan 100.000 kali ke Masjidil Haram Bapak Ibu. Sholat sekali pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Namanya syaraful makan. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj ini juga mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa Bapak Ibu itu masjid yang mulia karena dibangun 40 tahun sejak Masjidil Haram. Mugi-mugi kita semua dengan keberkahan majelis malam hari ini dimudahkan Allah bisa berangkat haji atau umroh ke tanah suci. Selain sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, juga punya kesempatan ke Masjidil Aqsa. Amin Allahumma. Ponate teng Masjidil Aqsa dereng Bapak Ibu. Sampun. Menara Al Masjidil Aqsa. Saya punya pengalaman unik Bapak Ibu. 2006 niku saya alhamdulillah program umroh plus nikah di Masjidil Haram. Alhamdulillah saya sama istri. Habis itu lanjut ke Masjidil Aqsa. Dan kita diterima begitu luar biasa oleh seorang imam besar. Pada sholat subuh kami mendekat ke depan, saya bilang, Syekh, kami datang dari satu kota yang namanya sama dengan kota ini. Ulamanya imam besar Masjidil Aqsa heran, apa nama kotamu? Kalau di sini namanya Al-Qudus, di kota saya namanya Kudus. Lesannya wong Jawa Kudus. Ya sudah mulai tenang, dan saya sampaikan masjid di kota saya namanya juga sama dengan masjid di sini. Kalau di sini Al Masjidil Aqsa, di kota saya Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, namanya juga Al Masjidil Aqsa. Itu dia antara percaya nggak percaya. Tapi saya sampaikan, itulah masjid di kota Kudus, dan alhamdulillah kita sedaya menanti ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Sing wis salat teng Masjidil Aqsa menara niku tandani bakat suatu saat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saya lanjutkan lagi cerita sama saya imam besar di Masjidil Aqsa. Di tempat saya ada satu gunung tinggi, namanya sama dengan gunung di sini. Ya nanya, apa nama gunung di kotamu? Saya bilang di kota saya, di kota sini Palestina namanya Moria, di kota saya namanya Muria. Luar biasa senengnya. Loh, kok bisa sama terus? Bahkan saya tambah satu Bapak Ibu. Di kota saya ada satu desa yang namanya mirip dengan kawasan di Palestina. Kalau di sana ada namanya dataran tinggi Golan. Nah, itu di kawasan yang dikuasai oleh Fatah. Kalau Gaza oleh itu. Nah, kalau di sana ada dataran tinggi Golan, di tempat saya ada namanya Golan Tebus. Saking senengnya dia itu Bapak Ibu, akhirnya saya dengan rombongan waktu itu ada sekitar 44 orang diajak ke rumah pribadi beliau, dikasih teh hangat, kasih roti kering, dan beberapa jamaah umroh mawadah itu akhirnya dikasih, bisa mereka saling tanya jawab dengan imam besar itu. Itu kejadian hari Kamis Bapak Ibu. Berikutnya kami melanjutkan perjalanan ke Mekah.
habis sholat Jumat kami masuk kamar ngetel TV, tayangan live di Masjidil Aqsa, terjadi tragedi yang luar biasa. Seorang imam besar Masjidil Aqsa sedang menyampaikan khutbah ditembak oleh tentara Zionis. Kaget ya, dari pesantren ya, dan akhirnya dia syahid. Masya Allah, kami merasa sangat sedih sekali. Itu ulama yang begitu besar berwibawa, tapi orangnya rendah hati, low profile. Menerima kita orang dari kampung kecil, tapi diajak ke rumah pribadinya, dikasih roti kering, dikasih teh. Tapi alhamdulillah, dia punya pahala syahid. Kan itu Bapak Ibu, begitu kami pulang, tuh tidak lama istri cerita, karena sudah positif hamil, maka untuk mengenang peristiwa yang indah itu Bapak Ibu, anak pertama saya lahir 2007, saya kasih nama Muhammad Palestin. Semoga dia bisa meneruskan perjuangan dengan ilmu dan adabnya, amin Allahumma. Nah, ini kenalan singkat Bapak Ibu, kan banyak yang belum kenal. Semua yang dikenalkan Pak Ali Ihsan Trisno nggih. Nomor pinten Bapak Ibu? Jadi kalau saya kenalan aman, tidak ada yang harus dicoblos. Hanya Pak Ali Ihsan saja. Anak kedua, tahun kedua lahir Bapak Ibu, perempuan, saya kasih nama Alexandra. Karena Alexandra itu saya 4 tahun Bapak Ibu, habis dari TBS lanjut kuliah di Mesir. Kota pantai yang indah di Mesir, namanya Iskandaria atau Alexandra. Maka untuk mengenang peristiwa yang baik itu, anak kedua saya kasih nama Alexandra. Anak ketiga laki-laki Bapak Ibu, ini kenalan singkat. Laki-laki masa kasih nama Multazam. Multazam Bapak Ibu, itu tempat yang paling mustajab, jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah kalau di sana kita berdoa insya Allah dikabulkan Allah. Tapi saya sadar diri, orang Indonesia nggak bisa sering-sering ke Multazam. Saya rata-rata setahun 3-6 kali bawa rombongan umroh. Kemarin baru pulang, makin tanggal kali desa pangestune bawa rombongan 2 bis. Berikutnya makin rombongan dari Sedaya sing rawuh, amin. Ya, bonusnya bukan namanya sepeda motor ya. Bonusnya bukan hanya sepeda motor, bonusnya juga umroh bareng, amin. Maka anak ketiga lahir laki-laki saya kasih nama Multazam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak dia bayi setiap hari saya bisa berdoa di Multazam. Bocah tak tarik terus Gusti kula ndonga teng Multazam. Insyaallah dikabulkan Allah. Umroh malih Bapak Ibu. Iku angger bar mulai umroh ana hadiah terus niku Bu. Oke. Umroh Mekah Madinah pulang lho, kok ada lagi anak keempat, maka saya kasih nama Madinah. Alexandra, Palestina, Alexandra, Multazam, Madinah. 4 anak kami saya kasih nama sesuai tempat di mana mereka dibuat. Nah, biasanya kalau ada umroh kali garwo. Kemarin tidak diisi dokter karena sudah ngandung 9 bulan. Mangke sing gadah ide Bapak Ibu, enaknya dijenakno sapa? Mbah tak tanya gitu, kasih nama Hajar Aswad Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita berada di bulan mulia. Ada syaraful makan, di mana tempat kalau kita beribadah di sana pahala bisa dilipat gandakan. 100.000 kali di Masjidil Haram, 1.000 kali di Masjid Nabawi, 500 di Masjidil Aqsa. Tetapi itu kesempatan yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam karena dibutuhkan biaya, harus istitoah. Selain biaya juga masa tunggu lama. Bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain memberikan syaraful makan, kemuliaan tempat, Allah juga menyiapkan syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Dan di antara kemuliaan waktu itulah yang disebut minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan sisi Allah ada 4 bulan yang mulia, di mana kita ibadah di dalam 4 bulan itu pahala dilipat gandakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan hari ini masih sisa 1 minggu ini bulan Rajab. Karena itu hal terbaik bagi kita Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki ibadah kita tingkatkan iman takwa kita, khususnya ketika kita masih di bulan Rajab.
kita perbaiki kualitas sholat kita. Kenapa? Karena Rajab adalah bulan ulang tahun sholat. Ulang tahun apa? Kalau kita ulang tahun, anak cucu kita ulang tahun, jenengan rayakan betul? Beli kue, pesta. Nah, karena ulang tahun sholat kita juga harus mulai menata. Kondur dari acara tasyakuran ini mangke bikin dalam Bapak Ibu noto. Ada musola di rumah. Dalam ini wonten musola sedaya betul? Kalau nggak ada pastikan minimal ono saja baru, kalau nggak baru juga dicuci, dilaudir, dikasih minyak, digelar di kamar. Gusti, saya siapkan tempat ibadah spesial di bulan spesial, dan ibu-ibu terutama mukenane sing asale putih serada coklat digantos Bu gitu, nah, terus diminyaki. Jadi supaya ada bedanya bulan Rajab, bulan ulang tahun sholat dengan bulan-bulan biasa. Para ulama mengatakan Rajab adalah bulan seperti kita menanam. Kalau petani itu ada nanam, yaitu di bulan Rajab, nanti bulan Muharram, di bulan Sya'ban atau bulan Ruah saat kita ngasih pupuk nyiram. Maka di bulan Ramadan insya Allah kita bisa panen pahala. Alhamdulillah. Jangan sampai Bapak Ibu senengi panen tapi mboten kersa nandur. Nah niku sing dipanen gini sinten. Nah inilah istimewaan. Karena itu Bapak Ibu, di antara hikmah perjalanan Isra Mi'raj, kenapa ketika Rasulullah menghadapi tahun duka cita, Amul Husni, bagaimana nggak sedih Bapak Ibu? Kanjeng Nabi itu didukung, ditopang, disokong, disupport penuh oleh dua figur yang luar biasa. Pertama, paman Abu Thalib. Senaosa niku Pak Lik Bapak Ibu, tapi statusnya seperti ayah kandung. Karena kenapa? Begitu Nabi lahir, Sayyid Abdullah sudah meninggal, maka diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, dan karena usianya sudah tua, akhirnya pengasuhan ada pada paman Abu Thalib. Dan beliau bukan hanya mengasuh Nabi layaknya anak kandung Bapak Ibu, tapi sekaligus ngajari bisnis. Ngajari apa? Kita sering baca di sirah nabawiyah, dhahaba ma'a ammihi ila syami. Jeung Nabi ketika usia 12 tahun sudah diajari dagang ekspedisi luar negeri sampai wilayah Sam. Ada yang bisa nyebut nggak Bapak Ibu, Mas-mas? Sam itu meliputi 4 negara. Nah, yang bisa nyebut dapat hadiah umroh. Hadiah umroh ila Syam meliputi 4 negara. Langsung googling nih gue. Wah, bukan dia Syam. Boleh setengah menit Bu. Meliputi 4 negara Bu. Mana saja Syam? Yang pertama Syria, yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, dan yang keempat Palestina. Anak usia 12 tahun sudah dagang meliputi 4 negara. Sing teng mriki sing kagungan putra ta putu 12 tahun wonten? Bulani paling tebih dugi pundi, Pak? Dari Nggosoco, dugi Nggosoco mboten? Dugi Nggosoco niku paling nek kegiatan outing kelas gitu. RA, KB, Nurul Huda senengane teng Nggosoco. Bu, kapan dijadwalke? Mumpung wonten program saya, niki tak bocori Bu. Ini program namanya petik buah naga gratis. Alhamdulillah. Bapak-bapak remen buah naga mboten, Pak? Dijak Pak putrane enjing-enjing tonggo-tonggo dijak sedaya. Petik sak kathah-kathahe mangke bakdo niku ditimbang terus bayar. Jadi kita bisa membayangkan itulah status dan peran paman Abu Thalib dalam mendidik sebagai mentor bisnis dengan Nabi. Ketika usia 17 tahun Rasulullah sudah mandiri, ketika usia 25 tahun menikahi Sayyidah Khadijah dengan maskot 20 ekor onta. Sering saya sampaikan, onta itu kan zaman dulu kendaraan kaki 4, hari ini mobil roda 4. Dulu namanya onta, hari namanya Toyota. Dan hanya pengusaha sukses kaya raya yang bisa memberikan mahar 20 mobil Toyota. Ada yang masih single nggak di sini? Mau nikah sedaya? Oh, ada, bayangke sekitar malih niku. Mangke dilamar dengan 20 mobil Toyota.
Pantaskan dirimu seperti Ibu Khadijah. Maka datang baginda Nabi seorang laki-laki yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan paman Abu Thalib yang mendukung beliau itu meninggal. Sedih tambah sedih karena kerinduan Rasulullah. Paman yang selama ini mendukung itu bisa mengikuti agama Islam, tetapi ternyata enggak, sampai menghembuskan nafas terakhir tidak mendapatkan hidayah. Dan itu jawabannya langsung tundalangan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasa. Engkau wahai Muhammad tidak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kau cintai, hanya Allah yang ngasih hidayah pada yang dikehendaki. Kalau panjenengan Masya Allah dibandingi dengan paman jeng Nabi pengen rindu kangen supados pamani masuk Islam dan sampai meninggal tidak. Kalau panjenengan tidak pernah meminta, tapi Allah mentakdir kita baik mengikuti ajaran Islam. Karena itu ini yang harus terus kita jaga, semoga sampai meninggal kita husnul khotimah. Amin Allahumma. Belum selesai kesedihan Abu Thalib meninggal, istri tercinta yang mendukung dengan jiwa raga harta. Ada beberapa ekonom Mesir nulis kekayaan Ibu Khadijah itu 200 triliun, dan itu dihabiskan untuk perjuangan. Kalau bukan kaya raya nggak mungkin sekitar 2-3 tahun Rasulullah dan para sahabat-sahabat itu diblokade di daerah Mekah. Dan di tahun yang sama Abu Thalib meninggal, Ibu Khadijah meninggal. Nabi juga manusia Bapak Ibu, karena itu punya rasa sedih dan susah. Nah, hikmah ketika kita nanti dihinggapi rasa sedih dan susah, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa akhirnya? Allah memperjalankan baginda Nabi ke langit. Kemana Bapak Ibu? Nah, pelajaran yang harus kita bawa pulang dan kita sampaikan pada keluarga kita, santri-santri, murid-murid kita. Kapan kita dihinggapi rasa sedih, susah, ada masalah, problem, maka ambil jalur langit. Ambil jalur apa? Semua masalah problematika kehidupan manusia di bumi, solusinya ada di jalur langit. Ini yang sering kita lupa. Jadi oleh-oleh dari peringatan Isra Mi'raj pertama adalah memperbaiki kualitas sholat kita, karena sholat diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah pelipur lara. Maka ketika orang sholat, hilang segala rasa gundah, sedih dan susah. Yang kedua, pastikan masalah-masalah apapun, masalah kesehatan, ekonomi, masalah relasi, segera ambil jalur lain. Contoh Bapak Ibu, contoh bagaimana kita mulai hari ini memilih jalur langit untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita menghadapi gerhana, itu kan fenomena alam. Apa saran agama? Sholat, kalau malam khusuf, kalau siang sholat khusuf. Jadi kita tidak diharuskan untuk mendatangkan pakar astronomi. Kenapa siang hari, kenapa bisa gelap? Lakukan sholat gerhana. Itu artinya solusi langit, supaya kita yakin bahwa perjalanan semesta raya ini sudah ada yang ngatur. Kalau kita alhamdulillah di Kudus ini Bapak Ibu Indonesia, kemarau dan musim hujan kan normal. Tapi di negara-negara Arab kadang bertahun-tahun pernah nggak hujan. Maka apa solusinya? Solusinya oleh agama kita dianjurkan untuk sholat istisqa, bukan istikharah, istisqa. Tapi ini sholat paling dihindari oleh para kiai-kiai. Nah, kiai-kiai kali dong beriki remen sholat istisqa mboten Pak? Nek terus terang Bapak Muntaha, kula niku nek untuk undangan sholat istisqa golek alasan ra tekoi. Soale kan imam niku imamut. Kula mbayangke kula dados imam sholat istisqa. Lanang wedok lunga ring lapangan. Anjuran kalau sholat istisqa kan bukan hanya manusia. Itu kewan-kewan kedah dituntun. Bu sapi sing duwe pitik digawe kabeh ring lapangan. Kersane sing njaluk udan niku mboten namung manusa. Kewan-kewan dijak di tengah-tengah khutbah harus memindahkan ridak gitu supaya terjadi perubahan dari terik panas menjadi hujan. Tapi seringnya wis kepanasan ora
Udah, bar niku terus diomongke wong sak alah dongane Kiai Ramandi. Oke, pikirkan lagi kalau dapat undangan istisqai. Ya. Jadi ketika kemarau itu kan fenomena alam, masalah di bumi, tapi solusinya langit, nyuwun udan kali Gusti Allah. Jadi apapun problem kehidupan kita, solusinya jalur langit. Termasuk soal rizki, ada yang punya usaha bisnis tidak lancar, ada yang sudah menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan. Pernah sekali waktu Bapak Ibu Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in dari Basrah itu, di majelisnya yang banyak hadir, begitu selesai ngajar ada sesi tanya jawab. Satu orang angkat tangan, ya Imam, kami datang dari kampung, kami ini petani, rezeki kami supaya tanamannya panen, kami membutuhkan hujan. Beri kami doa yang dahsyat supaya segera hujan turun. Apa saran Imam Hasan Al-Basri? Aksiru al-istighfar, perbanyak baca istighfar. Masalah kering kemarau, solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri, baca istighfar, minta ampun sama Allah. Datang orang kedua, wah Imam, kami ini punya usaha bisnis toko, tapi lama, sudah nggak maju-maju, malah akhir-akhir ini agak mundur. Berikan doa, donga pelaris, donga napa? Wonten sing gak ada usaha, niki penting Pak, niki saya praktek Pak. Apa saran Imam Hasan Al-Basri? Aksiru al-istighfar, perbanyak istighfar. Itu santri-santri zaman lahiran. Tadi pengen hujan suruh istighfar. Ini supaya dagangin laris kan istighfar. Yang ketiga, tanya lagi. Kami sudah menikah lama tapi tidak dikaruniai anak keturunan. Mohon doa supaya segera diberikan keturunan. Lagi-lagi jawaban Imam Al-Basri, aksiru al-istighfar, perbanyak istighfar. Diprotes jamaah, diprotes santri, maka Imam Al-Basri membaca surat Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu adalah kata-kata Nabi Nuh ketika umatnya minta didatangkan hujan. Maka apa kata Nabi Nuh? Fakultu, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah baca istighfar kepada Tuhanmu. Yursilis sama'a alaikum midrar, maka akan diturunkan hujan lebat dari langit. Jadi solusi ini nek njaluk udan istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan dianugerahkan kepada kamu harta yang berlimpah, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'alkum wa waj'ala jannatin waj'al lakum anhar, dan akan diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsipnya hikmah dari Isra Mi'raj, apapun masalah di bumi, solusinya ada di jalur langit. Jalur apa? Orang internasional kita, guru saya Pak Haji Sholihul Hadi tadi membaca ayat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di Mekah waktu itu tidak semakmur hari ini Bapak Ibu. Ketika ditinggalkan di situ, maka apa kata Nabi Ibrahim? Dikatakan, aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan ya Allah anak istriku di tanah tandus, tidak ada tanaman. Karena itu terus berdoa, datangkan kepada mereka tanaman supaya mereka senang dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi apapun masalah kita Bapak Ibu, sekali lagi urusannya ada di jalur langit. Nah ini yang harus kita kuatkan Bapak Ibu, harus terus kita kuatkan. Kemarin pas saya juga pengajian Bapak Ibu, hari Sabtu itu ada datang orang ke saya, Pak Yai, mohon doa. Istri saya itu tiap hari ngomah terus. Daerah berikut Bapak Ibu, Purwodadi. Nek daerah kalian mboten wonten Pak? Aman. Terus apa? Tolong kasih doa jenengan Nabi Qadir ke umroh. Ya sudah baca. Summum bukmun yum fahum la yarjiun.
Nah orang kampung mboten apal, mboten saged maos ngoten iki sing gampang-gampang, tak ajari donga sing gampang. Tenasa kula niku saking Mesir Bapak Ibu alhamdulillah sering dapat ijazah basa Jawa. Nek jenengan pikantuk ijazah bahasa Jawa jangan ragu. Mandi ngalahke nganggo basa Arab. Terus tak ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem garwane jenenge sinak semane Sumiati. Nah waca sing apik diwaca nek pas bojone jenengan sare, apik nek pas mangap. Lah waca donga iki mantep terus sebul ngono diapalke ora oleh dicatet iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem bumi mengo cangkeme Sriyati mingkem, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diwaca butut disebel langsung 3 hari berikutnya tenggen kula waduh luar kota tenggen kula iya alhamdulillah tungani jangan mati tak tenggung dulu aja beri tenanan piye mandi saiki cede lah kok iso ceritane bar tak sebul esuk-esuk itu sariawan bariku tak omongi mulane karo wong lanang aja ngomet terus iku. Bar niki sakniki tobat ya alhamdulillah. Ana sing nulis sing meh praktek iki kira-kira. Pak daerah Kaliwung Gedung Dawa aman kabeh, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampai ingat. Jadi waktu Mekah pernah itu 3 tahun nggak hujan Bapak Ibu. Karena itu raja bikin pengumuman semua ulama hari Jumat habis Jumatan sholat istisqa di Padang Arafah. Hari mulia Sayyidul Ayam hari Jumat, tempat termulia Arafah sing sholat istisqa kiai-kiai sedoyo. Akhirnya sudah sholat istisqa, tapi apa yang terjadi? Langit panas terik, berharap turun hujan, ternyata tidak ada tanda-tanda hujan, mendung saja nggak datang Bapak Ibu. Orang pulang lagi ke Madinah, pulang lagi ke Mekah, dan tidak ada tanda-tanda turun hujan. Nah esok harinya Bapak Ibu, esok ono sing lapor ke Tuan Raja, kemarin ketika semua ulama datang ke Arafah sholat istisqa atas perintahmu, wonten setunggal ulama tidak mau datang. Raja itu marah. Itu kalau nggak bisa nyampaikan alasan yang masuk akal, bahaya, bisa dihukum itu. Raja Saudi ini kan kerajaan. Siapa dia? Orang dari Indonesia, namanya Nawawi. Nah sing kita sebut namanya Mbah Nawawi Banten. Karangannya kuat apa? Beberapa di pesantren dikaji kitab-kitabnya dari Serang Banten, makamnya di Teng Maklah. Akhirnya dihadapkan Tuan Raja. Kenapa Syekh Nawawi kemarin nggak ikut sholat istisqa? Tidakkah engkau baca pengumuman semua ulama sholat istisqa hari Jumat di Padang Arafah? Kata jawaban Imam Nawawi itu menjadikan raja bukannya marah, tambah respek, takdim, hormat. Mohon maaf Tuan Raja, saya baca pengumuman semua ulama, saya tidak merasa sebagai orang alim. Padahal karyanya lebih dari 100 judul pakai bahasa Arab. Beliau ngajar di Masjidil Haram. Jadi mohon maaf saya tidak berangkat karena saya ini santri dari Jawa. Alhamdulillah. Karena itu saya berharap lembaga yang berkah ini mendidik RA sampai pesantren MTS mendidik bukan hanya otak yang jenius tapi hati yang rendah hati yang selalu tawadhu. Amin Allahumma. Maka karena raja itu hormat ta'zim, maka akhirnya ya sudah kalau begitu. Besok kau berdoa di dekat Ka'bah, semua ulama yang kemarin sholat istisqa di Arafah saya datangkan suruh mengaminkan doamu di belakang. Tak itu Bapak Ibu. Imam Nawawi ngeten. Sedoyo niku ulama-ulama Mekah. Pun mikir waduh Mbah Nawawi kan donga, karangane kitab 100 judul lebih. Bahasa Arab nek donga mesti suwi 2 jam iki. Tapi apa yang dibaca oleh Mbah Nawawi? Ya Allah, kula nyuwun Jawa. Jenengan paham artose? Paham wong Jawa. Orang Mekah bingung, Jawa apa? Dan itu hanya diulang 3 kali. Ya Allah, kula nyuwun Jawa, ya Allah, kula nyuwun Jawa. Langsung panas terik, tiba-tiba datang mendung, hujan begitu. Dan ini sekali bagi kalau dapat ijazah bahasa Jawa, jangan pernah ragu. Karena sing penting manahipun yakin. Itu juga yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Kalau kita sholat, sering kita itu kan nggak nyambung kali Gusti Allah. Maka momentum Isra Mi'raj ini harus memberikan introspeksi seberapa nyambung kita ke Allah, itu nilai sholat. Kalau sholat 4 rakaat sing nyambung 1 rakaat, sing dinilai 1 rakaat. Karena itu seorang cucu baginda Nabi namanya Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kapan beliau mulai wudhu, Bapak Ibu, langsung wajahnya pucat. Begitu menghadap kiblat, ajeng takbiratul Allah, langsung bergetar tubuhnya. Ketika ditanya, wahai cucu baginda Nabi, cucu Sayyidina Ali, kenapa ketika engkau wudhu wajahmu langsung pucat, ketika mau takbiratul ihram tubuhmu bergetar? Jawabannya, saya membayangkan sebentar lagi ketemu Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedone salat mun saged ngoten dereng. Dan itu masih belum apa-apa, masih kalah dengan kakeknya. Sayyidina Ali itu seorang pendekar perang tak terkalahkan. Sekali waktu kena tombak, Bapak Ibu, dadanya gitu, tombak nempel, ditarik oleh sahabat yang tercabut, tapi besinya nancep teng dodone. Maka sahabat-sahabat mengatakan, harus segera kita tolong Sayyidina Ali, ini harus dibedah, harus dioperasi, kalau nggak bahaya bisa busuk, bisa ditanes bahasa kita. Bingung, piye carane? Ini nggak ada ruang bedah yang canggih seperti rumah sakit kita. Akhirnya Sayyidina Ali ngendika, aku tak sholat. Nek aku wis sholat, silahkan dioperasi. Saya itu Bapak Ibu, Sayyidina Ali wudhu mudah sholat. Allahu Akbar. Maka beberapa sahabat dengan pisau tajam tuh membedah supaya ngambil besi sing nancep. Begitu sudah beli biasa rukuk, sujud, salam. Begitu Sayyidina Ali salam, tanya, wis bar tah durung? Karena dia tidak sedikit terasa sakit ketika sholat. Nah, kita harus mulai latihan ngatus Bapak Ibu. Ketika kita sholat, kita latihan supaya sholat kita khusyuk. Alladzina yadunnu annahum mulaku rabbahum. Harus kita yakin waktu kita sholat itu kita ketemu Allah. Kadang-kadang karena kita udah terlatih dari kecil, semua bacaan-bacaan dibaca dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Padahal dalam kitab Al-Khusyu'u fis Sholati, itu saya kaji di Al-Mawadah, Al-Khusyu'u fis Sholati, ada 8 doa yang luar biasa, paket lengkap, dan itu dibaca di dalam sholat, yaitu pas kita duduk iftiras al-julus bainas sajdataini. Apa yang kita baca Bapak Ibu? Rabbighfirli ajeng warhamni. Tapi selama ini kan kita tidak menghayati, bahkan tidak paham dan tidak mengerti benar apa yang benar-benar kita minta. Saking cerdik. Rabbighfirli warhamni waj'alni afin afani. Nggih betul. Rabbighfirli warhamni waj'alni afani. Jadi mulai hari ini kita terutama kalau sholat pelan-pelan, sholat tahajud terutama Bapak Ibu, baca Rabbighfirli. Berhenti dulu, ya Allah ampuni dosaku. Dan dengarkan dengan suara hati, Allah merespon, aku ampuni semua kesalahanmu, baru lanjutkan warhamni Gusti, sayangi aku. Dan jangan terburu-buru, jangan segera pengen selesai. Ketemu sang kekasih, kenapa kita pengen segera selesai? Begitu dibaca, rasakan Allah menjawab, aku sayangi, wajburni, ya Allah tutup semua aib kekuranganku, pelan-pelan. Rabbighfirli warhamni wajburni, lanjutnya warfa'ni. Nah, ini guru-guru kita mengatakan kalau kita membaca warfa'ni kerentek teng manah napa sing disejo, sing tanggal 14 nyalon ya warfa'ni dadi Gusti. Amin. Kita guru pegawai warfa'ni, naikkan karirku ya Allah. Kalau kita pengusaha, naikkan omsetku ya. Itu tersimpan dalam satu kata pendek, warfa'ni. Lanjutannya warzuqni, berikan rezeki yang berlimpah.
Wa'afini, berikan sehat walafiat wa'afani. Jadi itu harus dibaca pelan-pelan karena itu paket komplit. Apalagi yang kita minta kalau 8 permintaan itu sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita habis itu sujud Allahu Akbar, bisik pelan kepada bumi. Sepelan apapun kita berbisik kepada bumi, Bapak Ibu, itu menggetarkan langit karena itu namanya pelan-pelan. Subhanallah. 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 Ngoten nek masan pelan-pelan toh? Sepelan itu pun bisikan kita ke bumi menggetarkan langit. Ojo nganti dongane buanten. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahaya langit iso jebol. Itu hanya untuk anak-anak TK yang lagi berdoa. Jadi kita itu komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah pesan hikmah dari Isra Mi'raj pertama di bulan Rajab, bulan mulia. Perbaiki kualitas sholat kita. Kita sedang menghadap Allah yang Maha Kekasih. Tenang, bahagia, rileks, jangan terburu selesai. Yang kedua, apapun masalah dalam kehidupan kita, solusinya jalur langit. Ketiga, di luar sholat kita boleh berdoa dengan bahasa apapun, ya, dengan bahasa apapun. Terakhir, niki hadiah oleh-oleh supaya kita ketika hadapi masalah-masalah tidak sibuk dengan mencari masalah kepada orang lain, kadang tidak selesai. Kalau ada masalah jangan curhat ke medsos, jangan buat update status satu story, malah tambah berat masalah. Betul nggak Bu? Jadi solusinya berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, doanya setiap waktu Rabbi habli minas solihin. Terus sampai di usia 60-70 tahun berdoa terus, dikasih anak. Berdoa lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu sudah punya anak dan Allah ngasih tugas kembali kepada Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzai inda baitikal muharram. Jadi pola hidup orang beriman selalu mengandalkan pertolongan Allah, yaitu yang kita sebut dengan jalur langit. Bapak Ibu, doa terakhir niki saya dapatkan Bapak Ibu waktu saya ke Magelang ini. Niki ijazah saking Mbah Dalhar. Pondok Agung Santen Darussalam toh. Nah itu kalau santri mau pulang, Yai badhe boyong kula pun sekian tahun teng mriki pangestune begitu kondur bisa langsung nikah. Senengane santri kan ngoten. Mugi nyampe rumah bisa atus tiang-tiang, tumbas griya, beli mobil, mangkat kaji gitu. Akhirnya oleh Mbak Dal dikasih ijazah. Ijazah ngangge cara Jawa. Diwawa sareng-sareng nggih, mugi sedaya rawuh berkah dan kita diberikan bimbing Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurus NU, sebagai pengurus yayasan dan guru-guru, kuatkan kita karena apapun yang kita lakukan akan diberikan pahala yang berlipat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat lah malah guyu niki. Lha saestu niki donga asih mau diceritani Mbah Nawawi Allah nyuwun jawah ya udan. Diteruske mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma Kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra kitri sugih pari sugih sapi. Amin. Mun apalah dereng. Lampun namun direkam gak wau kok aman nggih. Share muhibin. Bapak Ibu pangapunten kathah. Biasa gara-gara ditulis motivator niku nek wis kliwik lali wektu, mugi di waktu yang akan datang kita ketemu lagi dalam suasana yang penuh keakraban dan penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Monggo donga sareng-sareng mugi-mugi semua niat baik kita yayasan ini dijadikan yayasan yang mubarakah nafi'ah li amah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadri mithal. Ya Allah, terima kasih di malam yang indah bulan mulia Rajab telah kau temukan kami semua di majelis yang insyaallah berkah.
di BBM NU Sultan Kamaluddin dan Yayasan MTS Nurul Huda ini kami berjuang ya Allah, berikan kami keikhlasan dan kekuatan, berikan kami kemudahan dalam menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Mulai hari dan hari-hari berikutnya kami akan bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadah sholat kami, anugerahkanlah khusyuk dalam kehidupan kami. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah ya Allah yang menurunkan ketenangan di hati kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikan tempat kami bekerja dan mengabdi ini adalah alasan supaya Engkau memasukkan kami dalam surga. Berkahi kami dengan keberkahan mengajar kami di lembaga yayasan sekolah kami ini. Ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bimbing rumah tangga kami menjadi laksana surga, baiti jannati. Anugerahkan kepada kami semua rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah. Mudahkan kami ya Allah kerinduan untuk bisa beribadah di tanah suci Makkah Madinah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad salatan tuballighu hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika ali Abdullah salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa unatin wa afiyatil asab wa tarzuqna bi bulughul maram wa husnul hitam wa sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.